Ya, sementara itu pemirsa, aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait peristiwa penusukan terhadap anggota polisi dan 2 warga sipil di Lok Sukon, Aceh. Pemirsa, aparat kepolisian terus mendalami kasus penusukan anggota polisi dan 2 warga sipil di Desa Lebek, Lok Sukon, Aceh. Penyidikan ini berlangsung dan dinyatakan tersangka pelaku penusukan terindikasi sakit jiwa. Kapolres menyatakan meski demikian, nantinya hal ini akan tetap diserahkan pada keterangan dari saksi ahli. Ya, peristiwa menimpa anggota Polsek Lok Sukon dan 2 warga sipil ini berawal dari adanya pemberitahuan masyarakat terkait 2 warga telah ditusuk oleh tersangka ZR. Tidak lama berselang, 4 anggota polisi datang ke lokasi. Sebelum sempat turun dari mobil, Bribka Mufiza ditusuk dengan pisau hingga mengenai wajah dan tangan korban. Ya, melihat situasi memburuk, masyarakat berupaya melumpuhkan tersangka dengan batu dan kayu hingga tersangka ZR akhirnya diamankan bersama barang bukti pisau. Ketiga korban adalah Bribka Mufiza, 2 warga sipil yaitu Irfandi dan Amin yang kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cut Mutia untuk mendapatkan perawatan. Usai membesuk korban penusukan di Rumah Sakit Cut Mutia Aceh Utara, Kapolres Aceh Utara mengatakan pihaknya masih terus mendalami kasus ini dan menyatakan sampai saat ini belum ada indikasi tersangka dalam keadaan sakit jiwa. Meski dengan demikian, pihaknya tetap akan terus menghadirkan keterangan saksi ahli. Ya, baik pemirsa, ini gambar yang Anda saksikan ini kan gambar dari korban-korban yang saat ini sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Cut Mutia Aceh. Ini peristiwa memang terjadi sampai saat ini juga aparat kepolisian masih belum tahu apakah pelaku penusukan ini memang punya kecenderungan memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Karena pastinya hal ini bisa dapat dipastikan hasil dari asesmen dari psikiater, psikolog yang pastinya akan benar-benar melakukan asesmen terhadap pelaku. Tapi informasi yang Anda lihat atau gambar yang Anda lihat ini merupakan gambar memperlihatkan pasca terjadi peristiwa penusukan. Korban ini pertama kali langsung dibawa ke rumah sakit mendapatkan perawatan. Bahkan pelaku ini sudah dilumpuhkan, bahkan sudah dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Aceh Utara. Ya, sekarang saya akan berbincang dengan Bapak Jalaluddin, Humas RSUD Cut Mutia Aceh Utara. Selamat malam Pak Jalaluddin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini dari kondisi korban malam hari ini ada 2 warga sipil ya Pak ya, 1 aparat. Malam hari ini seperti apa Pak kondisinya? Membaikkah? Ya, tadi siang sampai maghrib tadi kita pantau terus, malah Bapak Kapolres Kabupaten Aceh Utara tadi melihat kondisi korban atas nama Bribka M itu yang anggota polisi 1 orang itu kondisinya sudah membaik, tapi dokter menganjurkan untuk besok di CT scan dulu di kepalanya karena ada jatuh. Sedangkan warga sipilnya yang satu yang R yang 24 tahun itu semalam jam 2 langsung dilakukan operasi, itu kena tusukannya di perut, mungkin ada juga kena bagian usus, tapi kondisinya semakin baik. Sedangkan yang satu lagi MA umur 46 tahun itu kena dari bersihin lukanya di punggung belakang itu. Tapi kondisinya masih dirawat di rumah sakit. Ketiga-tiganya masih dirawat di rumah sakit Umi Subudia. Oke. Pak, berdasarkan luka tusuk, keterangan dokter ini pisau apa Pak? Pisau dapur kah atau sejenis apa Pak? Itu terkena benda tumpul sejenis kayak pisau atau parang itu. Itu menurut kondisi luka yang Muhammad Amin itu yang di punggung itu memang agak dalam, tapi sudah dilakukan pembersihan tadi, sudah dibuka jahitannya itu sudah dibersihkan lagi. Ya Pak. Tapi yang 1 orang yang di perut itu, yang di perut mengenai usus, tapi sudah dilakukan operasi. Tapi alhamdulillah ketiga-tiganya kondisi secara umum baik.
Yang satu lagi anggota Polsek Losukun itu secara dokter bedah dah dianjurkan untuk pulang. Tapi karena besok dilakukan Dr. Salah menganjurkan untuk CT scan, besok kita lakukan CT scan karena beliau itu ada jatuh. Baik Pak, kalau untuk aparat yang terkena tusukan ada di bagian wajah seperti itu ya Pak? Tepatnya di bagian mana sih Pak? Itu ada di bagian wajah, di dahi, kemudian di lengan kanan, di lengan kiri, juga ada kena di perut. Tapi yang aparat ini lukanya tidak begitu serius, malah karena besok dilakukan CT scan, kita untuk malam ini masih kita rawat di Rumah Sakit Umum Cibubur. Kalau untuk di bagian wajah ini Pak, apakah cukup parah, cukup dalam, mengganggu atau perlu dilakukan tindakan operasi bedah plastik selanjutnya atau tidak perlu Pak? Luka ini akan sembuh dengan sendirinya? Tidak perlu, tadi dokter bedah sudah melihat lukanya tidak begitu serius, sudah melihat. Itu pun tadi juga Bapak Kapolres setelah dah ke lokasi juga. Malah dokter bedah anjurkan yang aparat Polsek Losukun ini tidak bisa pulang. Tapi karena dokter saraf, karena dirawat secara komprehensif, ada dokter bedah, ada dokter saraf. Dokter saraf menganjurkan besok kita CT scan karena ini ada jatuh di jalan. Pak, mengingat ini tusukannya ini kan semacam membabi buta. Dalam proses operasi ini mereka sempat butuh transfusi darah, kehabisan darah dalam proses membawa ke rumah sakit atau bagaimana Pak? Karena pertama masuk ke Puskesmas Losukun, kemudian dirujuk jam 1.30 siang dirujuk Rumah Sakit Umum Cibubur, langsung ditangani secara medis. Malah jam malam itu terus yang satu orang itu yang umur 22 tahun itu dilakukan operasi. Jadi karena luka memang tidak begitu serius, untuk transfusi darah pun tidak membutuhkan begitu banyak. Dan di Cibubur pun kalau memang untuk transfusi darah itu operasi itu bisa langsung. Oke Pak, sempat ada kondisi infeksius tidak Pak? Mengingat kita kan tidak tahu ini benda untuk menusukkan ini kondisi seperti apa, berkarat atau bagaimana Pak? Makanya tadi dokter bedah di ruang OPKA langsung sudah dibuka luka balik, sehingga istilahnya pembersihan luka sehingga tadi luka-luka karena pada hari pertama kan secara emergensi di IGD secara emergensi untuk tahap pertama, tapi tadi dokter bedah sudah observasi dan membuka luka itu semua sehingga sudah dibersihkan sehingga kondisi luka sekarang sudah membaik. Oke Pak, nah kalau kondisi dari kesehatan korban ini Pak sudah bisa untuk dilakukan penyelidikan aparat Pak atau kondisinya belum memungkinkan? Coba diulangi, kurang jelas. Kondisi dari kesehatan korban ini apakah sudah bisa untuk ditanya-tanya aparat proses penyidikan? Karena kan kita tidak tahu ini apa motif pelaku melakukan penusukan Pak. Ini bagaimana dari tim dokter? Oh, yang dari tim dokter yang 2 orang udah bisa, apalagi aparat anggota Polsek Losukun itu udah bisa diwawancara, malah tadi siang udah bisa duduk untuk makan. Yang satu lagi yang umurnya 52 tahun MA itu yang lukanya di punggung dan bisa juga. Tapi kondisi yang ini yang labil masih ini, yang satu lagi yang umur 22 tahun yang kena di perut di ini. Baik. Itu masih di ruang ICU kita rawat. Baik. Pak Jalaluddin, terima kasih Humas RSUD Cut Mutia Aceh Utara.